Oke, kita akan mempelajari tentang proton, elektron, dan neutron untuk materi kali ini. Nah, ini adalah gambar daripada fenomena alami. Sebagai awal dari slide ini, saya coba untuk menampilkan gambar daripada fenomena alami ini. Fenomena alam atau fenomena alami yang tadi saya tunjukkan itu akan kita mulai ya dengan pertanyaan, apakah ada kaitan antara fenomena alam dengan pembelajaran kimia? Nah, untuk jawabannya ya, di sini ada teks ya. Mari kita baca bersama-sama. Amatilah fenomena alam yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai proses bernapas, besi berkarat, hingga roti membusuk. Semua proses tersebut merupakan bentuk fenomena kimia yang berlangsung di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika Anda atau siswa-siswi sekalian mempelajari kimia, berarti mempelajari 3 dunia, yaitu dunia nyata, makroskopik, dunia atom, mikroskopik, dan dunia lambang. Dunia nyata adalah sesuatu yang dapat Anda amati menggunakan panca indera. Setiap benda tersusun atas jutaan partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Itulah yang disebut dengan dunia atom. Dunia atom sangat kecil sehingga Anda tidak dapat menggunakan panca indera untuk mengamatinya. Kalau di SMP kelas 8 ya, kalau kalian masih ingat, atom itu dijelaskan seperti misalnya bedak gitu ya. Butiran bedak yang paling terkecil itu kemudian dibagi lagi sampai yang paling kecil, itulah atom. Kira-kira seperti itu ya. Nah, karena ini sudah di SMA, kita akan membahas lagi yang lebih mendetail dengan atom ya. Nah, hubungan antara atom dengan pembelajaran kita hari ini ya, itu bahwasanya di dalam atom itu nanti akan memiliki proton, elektron, dan neutron yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Nah, ini adalah ilustrasi daripada susunan buku. Di mana kita bisa melihat susunan buku seperti ini, itu biasa kita melihat kalau di sekolah kalian ada perpustakaan, bisa kalian lihat di perpustakaan ya, bagaimana cara menyusun buku. Pastinya menyusun buku ya, ratusan atau mungkin ribuan buku yang berada di perpustakaan disusun rapi di rak buku berdasarkan tema buku. Ya, contoh kalau buku agama berarti semua yang di dalam susunan itu merupakan buku agama. Kalau buku matematika berarti semua yang ada di dalam susunan itu adalah kumpulan daripada buku-buku matematika. Begitu juga dengan buku kimia, begitu juga dengan buku bahasa misalnya. Nah, kategori-kategori buku tersebut diberi kode berupa angka. Kalau kalian perhatikan ya, di dalam perpustakaan, hal itu dilakukan agar memudahkan pengunjung untuk mencari buku yang diinginkan. Jadi, gampang gitu ya. Kalaulah seandainya buku-buku yang banyak itu disimpan tidak beraturan, maka akan sulit untuk mencarinya. Nah, melalui ilustrasi penyusunan buku di perpustakaan tadi, unsur-unsur kimia ya yang saat ini berjumlah 118 unsur juga dikelompokkan dan disusun. Bagaimana cara mengelompokkan unsur-unsur kimia tersebut? Mari lakukan kegiatan berikut. Nah, kegiatan berikut ini adalah kegiatan menelaah perkembangan SPU. SPU itu adalah sistem periodik unsur. Nanti kalian dipersilakan untuk kalian untuk
untuk klik link berikut. Link ini ya. Ini boleh pilih yang mana saja berdasarkan kelasnya. Ya, atau copy dan pastekan link berikut di browser kamu. Kalau seandainya kamu klik tidak bisa. Nah, ini adalah ilustrasi daripada proton, neutron, dan elektron di dalam suatu atom. Jadi, proton dan neutron itu dia terletak di tengah, ya, di inti daripada elektron, inti daripada atom. Nah, sedangkan elektron itu yang bergerak mengelilingi proton dan neutron. Pergerakannya ada pada kulit daripada atom tersebut. Jadi yang bergerak adalah elektron. Ya, bukan berarti neutron dan proton tidak bergerak, tapi kalau menurut ilustrasi ini elektronlah yang bergerak, begitu ya. Nah, setiap atom memiliki proton, neutron, dan elektron yang berbeda-beda jumlahnya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, ini kita lanjut ya, menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Untuk menentukan ya jumlah proton, neutron, dan elektron daripada suatu atom, kita harus tahu dulu lambang daripada nomor atom, yaitu Z atau Z, dan nomor massa atau A. Ya, begini lambang nanti penulisan unsur atau suatu atom ya, X, A, Z. Di mana X itu adalah lambang unsur, Z itu nomor atom, A itu adalah nomor massa. Nomor atom atau Z menyatakan jumlah proton dan juga menyatakan jumlah elektron daripada suatu atom. Jadi, jumlah proton dan jumlah elektron daripada suatu atom itu nanti sama ya. Kemudian nomor massa menyatakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron daripada suatu atom. Ya. Contoh, ini ada lambang atom helium ya. Ada angka 4, ada angka 2. He ini adalah helium. Kalau kalian ingat, helium di golongan di tabel periodik golongan 7A. Nah, angka 4 dan angka 2 ini maksudnya apa? Ya, kalau kita lihat tadi yang barusan kita bahas tadi, X-nya ini adalah He, lambang daripada atomnya. Kemudian 4 ini adalah A. A itu merupakan nomor massa. Dan Z itu adalah 2. 2 itu merupakan nomor atom. Nah, oleh karena itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya atom helium ini memiliki nomor atom 2. Yang artinya juga memiliki jumlah proton 2. Dan juga memiliki jumlah elektron 2. Nah, nomor massanya berapa? Nomor massanya 4. Dari nomor massa ini bisa kita ketahui jumlah neutronnya, yaitu 4 kurang 2 sama dengan 2. Ya. Dari mana dapat rumus ini? Dari sini tadi. Nomor massa itu menyatakan jumlah proton tambah jumlah neutron. Artinya, ya jumlah neutron adalah nomor massa dikurang dengan jumlah proton ya. Nah, ini juga ya. Contoh lagi selanjutnya ada O, kemudian ada angka 16 di sini, kemudian ada angka 8 di bawahnya. Nah, angka 16 ini adalah A atau nomor massa. Dan angka 8 ini adalah Z atau nomor atom. Berdasarkan lambang daripada atom O ini, kita dapatkanlah bahwasanya O itu mempunyai jumlah proton adalah 8. Ya, karena nomor massa itu sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Maka jumlah elektronnya juga 8. Jumlah neutronnya adalah 16 kurang 8. Tinggal dikurang ya. 16 kurang 8. Itu untuk mencari jumlah neutronnya. Maka dapatlah
bahwasanya atom O atau atom oksigen itu memiliki proton sebanyak 8, elektron sebanyak 8, dan neutron sebanyak 8. Nah, kalau untuk lebih jelasnya lagi, A itu bisa dibuat lebih rinci lagi, bahwasanya A itu sama dengan P tambah N, dan Z itu sama dengan P. P ini artinya proton, N itu artinya neutron. Ya, jadi A itu sama dengan proton tambah neutron, dan Z itu sama dengan proton, ya, di mana jumlah proton itu sama dengan juga dengan jumlah neutron, dengan jumlah elektron. Oke, boleh dilihat bukunya halaman 39, ya. Ada di situ lambang atom Na, kemudian ada angka 23 di atas, ada angka 11 di bawah. Ya, mempunyai arti isotop Na dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. 23 di atas itu artinya nomor massa, kemudian 11 di bawah itu artinya nomor atom. Berdasarkan lambang ini dapat kita ambil pernyataan bahwa jumlah proton daripada Na adalah 11, jumlah elektron daripada Na juga 11. Bagaimana dengan neutronnya? Neutron 23 dikurang 11, jadi dapatnya 12. Nah, isotop Na yang satunya lagi adalah 24 11 Na, ya. 24 ini nomor massa, 11 itu adalah nomor atom. Berdasarkan ini dapatlah kita nyatakan bahwa jumlah proton daripada isotop Na ini adalah 11. Jumlah elektronnya juga 11 karena proton dan elektron itu jumlahnya sama, ya. Nah, kemudian jumlah neutronnya adalah 24 dikurang 11, yaitu 12. Nah, kemudian ini kan tadi ada kata-kata isotop di sini. Nah, apa itu isotop? Ini akan kita bahas, ya. Isotop ada juga istilahnya isoton, nanti ada juga istilahnya isobar. Hal itu yang akan kita bahas, ya. Nah, isotop atom-atom dari suatu unsur alam yang mempunyai nomor atom sama, tetapi nomor massanya berbeda. Isotop, ya. Lihat ini, ya. Memiliki nomor massa yang berbeda. 1, 2, 3. Untuk atom hidrogen misalnya. Ada hidrogen yang nomor massanya 1, 2, 3. Tapi memiliki nomor atom sama. 1, 1, 1. Ingat saja, ya. Isotop itu diakhiri dengan P. Artinya protonnya sama. Jumlah protonnya sama. Yaitu di bawah. Kemudian helium juga begitu, jumlah protonnya sama, atau nomor atom itu kan juga sama dengan jumlah proton. Jadi jumlah protonnya sama. Karbon juga begitu, jumlah protonnya sama. Yang membedakan adalah nomor massanya yang di atas berbeda. Begitu juga dengan nitrogen, jumlah protonnya sama, ya. Isotopnya ada 3 juga untuk oksigen, ya. Kenapa dikatakan isotop? Karena berbeda jumlah nomor massanya tapi memiliki kesamaan jumlah daripada protonnya, ya. Nah, selanjutnya begitu juga dengan besi, ada juga belerang, ya, klorin dan neon dan natrium. Ini semuanya adalah contoh daripada isotop, daripada unsur-unsur. Cara gampangnya tadi, ingat saja di ujungnya memiliki P, itu artinya memiliki kesamaan jumlah proton, ya. Nah, kemudian isoton. Isoton itu atom-atom unsur berbeda, nomor atomnya berbeda, yang mempunyai jumlah neutron sama, disebut isoton. Nah, isoton itu ingat, cara gampangnya, ya, huruf akhirnya adalah N. Berarti mengacu kepada neutron. Artinya memiliki kesamaan jumlah neutron.
Nah, contoh hidrogen dan helium merupakan unsur yang termasuk ke dalam isoton. Kenapa? Karena jumlah N-nya sama, yaitu 3 kurang 1, 2, 4 kurang 2, juga 2. Begitu juga dengan kalium dan kalsium. Jumlah neutronnya sama, yaitu 20 dengan cara yang sama seperti tadi ya. Begitu juga dengan nitrogen dan karbon, memiliki jumlah neutron juga sama. Natrium dan magnesium juga memiliki jumlah neutron yang sama. Argon dan kalsium juga memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, yang terakhir adalah isobar. Ya, isobar kan ada isotop, isoton, dan isobar. Kalau isotop tadi akhirannya P berarti proton. Kalau isoton tadi akhirannya N yang berarti neutron. Nah, isobar artinya nomor masanya yang sama. Ya, AR-nya yang sama, nomor masanya yang sama. Contoh hidrogen dan helium. Walaupun berbeda unsur, hidrogen dan helium, dan juga berbeda jumlah proton, tapi termasuk ke dalam isobar. Kenapa? Karena memiliki jumlah nomor massa yang sama, yaitu sama-sama 3. Begitu juga dengan karbon dan nitrogen. Sama-sama memiliki nomor massa 14. Ya, begitu juga dengan natrium dan magnesium. Ini adalah contoh daripada unsur-unsur yang tergolong ke dalam isobar. Ya, terima kasih. Kemudian kita untuk lebih paham bagaimana penentuan jumlah proton, elektron, dan neutron daripada suatu atom, ada baiknya kita melakukan latihan ya. Contoh, berapa jumlah elektron dan jumlah neutron ya yang terdapat dalam atom X. Jika diketahui nomor atom daripada atom X itu adalah 19 dan nomor massanya adalah 20. Ya, ini yang kita bahas tadi sebelumnya. Diingat ya bahwasanya ada X, kemudian A dan Z. Di mana A itu sama dengan proton ditambah dengan neutron dan Z itu sama dengan jumlah proton. Nah, karena nomor atomnya 19 dan nomor atom itu adalah Z, maka 19 di bawah dan nomor massanya 20, maka 20 di atas. Maka bisa dituliskan lambang atomnya jadi X 20 19. Begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah elektronnya? Jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah proton, di mana jumlah proton itu sama dengan nomor atomnya itu 19 ya. Artinya jumlah proton adalah 19. Automatically jumlah elektronnya juga 19. Gitu ya. Dapat jumlah elektronnya 19. Kemudian jumlah neutronnya tinggal dikurang 20 kurang 19 yaitu 1. Maka berdasarkan lambang atom ini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya jumlah protonnya adalah 19, jumlah elektronnya 19, jumlah neutronnya adalah 1. Nah, kemudian soal yang berikutnya adalah berapa nomor massa dari atom yang mengandung 17 neutron dan nomor atom 16. Ya, yang ditanya sekarang adalah nomor massanya. Nomor massanya berapa? Ya, atom yang mengandung 17 neutron dan nomor atomnya 16. Ya. Kalau tadi yang ditanya, yang sebelumnya yang ditanya adalah proton dan elektronnya, kali ini yang ditanya malah nomor massanya. Nomor massa itu adalah A. Karena diketahui nomor atomnya adalah 16, berarti dia nanti X 16. Tapi A-nya berapa gitu ya.
Baiklah, karena diketahui nomor atom itu adalah 16, maka kita tuliskan dulu Z sama dengan 16. Z itu sama dengan P atau jumlah proton ya, ini ya, rumusnya ya. Kemudian A itu adalah proton tambah neutron. A itu apa? A itu adalah nomor massa. Untuk menjawab berapa nomor massa tadi, maka kita tuliskan di sini rumusnya A sama dengan proton ditambah dengan neutron. Yang mana protonnya adalah 16, neutronnya adalah 17. Ya, jadi 16 tambah 17 sama dengan 33. Oleh karena itu, dapatlah kita ambil kesimpulan kalau kita buat berdasarkan dengan lambang ini, maka jawabannya adalah seperti ini ya. Mudah-mudahan gampang dipahami ya. Selanjutnya, tadi kan kita sudah ada bahas tentang isotop, isoton, dan isobar. Ingat kembali bahwasanya isotop itu adalah memiliki jumlah proton yang sama. Untuk cara mudah menghafalnya, diakhiri dengan huruf B. Proton itu adalah nomor massa atau nomor atom. Nah, kita lihat kembali kemari ya. Nah, proton itu adalah nomor atom. Ya, ini ya. Berarti Z. Z itu ada di bawah posisinya. Nah, berarti yang sama adalah A, kemudian C. Ya. Nah, Z itu sama dengan P. Jadi yang sama itu adalah A. Protonnya 11. Na, Mg juga protonnya 11. Kemudian C. Ya. Sama-sama memiliki jumlah proton 92 ya. Di antara pasangan berikut ini yang merupakan isoton adalah isoton tadi karena akhirannya N berarti artinya adalah memiliki jumlah neutron yang sama. Bagaimana cara menentukan neutron? Nah, kan ada begini ya. Tadi kita pelajari ya sebelumnya. X yang di atas A, yang di bawah adalah Z. Di mana A itu sama dengan proton tambah neutron. Jadi untuk menentukan neutron sudah pasti A dikurang P. Ya, yang mana P itu adalah Z, berarti A dikurang Z. A itu di atas ya. Nah, contohnya untuk A ini A-nya itu adalah 214, berarti 214 kurang 82. Itu untuk mencari neutronnya untuk PB yang ini ya. Nah, yang memiliki neutron yang sama adalah kita lihat di sini yang B ya, dari A, B, C, D, E yang memiliki neutron yang sama itu adalah yang B. Yaitu 213 kurang 83 hasilnya 130, dan yang satu lagi untuk 214 kurang 84 juga memiliki hasil yang sama yaitu 130. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Nah, kemudian diketahui ada beberapa unsur ini, P, Q, R, dan S. Unsur-unsur yang merupakan isobar adalah, nah kita ingat lagi, isobar itu adalah atom-atom dari unsur yang berbeda. Nomor atomnya berbeda, namun mempunyai nomor massa yang sama. Disebut dengan isobar. Nomor massanya sama. Berarti jawabannya adalah R dan S. Karena sama-sama memiliki nomor massa 32. Terima kasih. Selanjutnya, supaya lebih memahami materi ini, maka kalian diberikan tugas, yaitu tugas hubungan antara proton, elektron, dan neutron ya. Sama seperti di awal tadi, caranya gampang, yaitu tinggal diklik link berikut. Ini ya, untuk kelas 10A. Untuk kelas 10B, diklik link yang ini, atau boleh copy dan pastekan link berikut ini di browser kamu. Dan ini harus dikerjakan ya, supaya lebih paham
tentang materi ini. Baiklah, terima kasih. Semoga dapat dimengerti ya.